Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Betan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Betan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Binance News. Kita akan membahas tentang mengapa Binance itu menolak Binetwork dalam inisiatif pemilihan listing, teman-teman. Jadi ada apa dengan Binance? Jadi kita tahu bahwa kemarin Binance itu padahal sempat melakukan voting dan ternyata Binetwork mendapatkan perolehan suara yang sangat signifikan, tetapi sampai hari ini Binance belum juga melisting Binetwork, teman-teman. Jadi kita akan melihat perspektif dari sudut pandang Binance, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Binetwork sekali lagi tidak terpilih dalam inisiatif Vote to List oleh Binance yang memungkinkan pengguna untuk memilih cryptocurrency yang akan dilisting. Keputusan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan harapan di kalangan penggemar Binetwork. Sebenarnya apa yang terjadi, teman-teman? Jadi kalau kemarin sempat ada voting, teman-teman, yang gelombang pertama, kemudian ada lagi voting gelombang kedua, teman-teman. Jadi voting gelombang kedua, kalau kemarin kita ribut, kita membahas kenapa Binance tidak melisting, itu kita membahas tentang voting gelombang pertama. Namun hari ini kita akan membahas tentang voting gelombang kedua, teman-teman. Jadi ini ada voting lagi, baru saja diselenggarakan. Kemudian kalau kita lihat di sini, Binance telah mengumumkan daftar token yang akan dipertimbangkan dalam voting kedua ini, yaitu vote list terbarunya. Namun sekali lagi bahwa Binetwork itu kembali tidak masuk dalam daftar tersebut, teman-teman. Jadi ini merupakan kali keduanya Binetwork itu diabaikan dan tidak digubris oleh Binance dalam program ini. Kemudian dalam voting kedua ini ada beberapa token yang dipilih oleh Binance untuk masuk ke dalam daftar listing. Yang pertama adalah Virtual Protocol, kemudian ada Grace, ada Aether, WAL, SAFE, Zeta, Story, dan Ondo, teman-teman. Jadi dan ini ada juga token yang bernama Plum. Jadi kalau kita lihat di sini, hari ini untuk voting kedua banyak sekali token-token yang akan dilisting, tetapi kembali sekali lagi Binetwork tidak masuk daftar lagi, teman-teman. Nah, kemudian kita melihat di sini, Binance menyatakan di sini, nah ini yang bikin kecewa banyak orang, teman-teman. Jadi Binance menyatakan bahwa hanya proyek yang berbasis Binance Chain atau BNB yang akan dipertimbangkan, yang secara otomatis hal tersebut mengeliminasi Binetwork dari partisipasi. Jadi keputusan ini telah mengecewakan banyak penggemar Binetwork yang telah lama menantikan token ini dilisting di salah satu bursa terbesar di dunia. Jadi kalau bagi token-token yang atau proyek-proyek yang berjalan di atas jaringan BNB itu akan dilisting, teman-teman, dalam voting kedua. Dan kita tahu Binetwork itu bukan sebuah token yang berjalan di atas BNB, tetapi dia merupakan blockchain layer 1, artinya dia punya jaringan sendiri, sehingga akhirnya Binance sekali lagi mengeliminasi dan mengabaikan Binetwork, teman-teman. Kemudian meskipun Binetwork telah berhasil di listing di BTCC Exchange, kemarin sudah saya bikinkan videonya,
tentang bagaimana Binetwork telah listing di salah satu market yang bernama BTCC Exchange. Namun kegagalan Pi untuk masuk ke Binance itu menimbulkan pertanyaan tentang masa depan token ini di pasar mainstream, teman-teman. Namun Binetwork tetap sebagian kalangan meyakini bahwa Binetwork ini masih memiliki peluang untuk dilisting secara langsung oleh Binance di masa depan, namun sampai hari ini belum ada kejelasan, teman-teman. Jadi fenomena menarik kalau kita melihat, teman-teman, KYB sampai hari ini untuk dunia bisnis yang lolos KYB yang diakui oleh core team itu sampai hari ini baru hanya 5, teman-teman. Jadi OKX, Pionex, Get.io, Bitget, dan Maxi. Dan untuk Binance itu belum lulus KYB, teman-teman. Jadi yang anehnya adalah di satu sisi core team meminta agar Binance itu lulus verifikasi KYB, tetapi di sisi lain Binance juga meminta agar Binetwork itu juga lulus KYB versi Binance, teman-teman. Jadi karena Binance juga menyatakan bahwa salah satu alasan utama Binance mengapa enggan atau tidak mau melisting Binetwork karena kurangnya transparansi dari core team. Jadi Binance dan beberapa ahli di dunia industri kripto telah mengkritik core team karena tidak memberikan keterbukaan yang cukup mengenai mekanisme penguncian dan pembakaran token, teman-teman. Jadi bisa juga dikatakan bahwa Binance itu juga memiliki aturan sendiri. Kalau Binetwork tidak mematuhi aturan dia, artinya tidak lulus KYB versi Binance, maka CoinP tidak akan dilisting, teman-teman. Nah, di satu sisi lain, Nicholas Kokalit dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa mereka juga tidak akan kompromi dengan siapapun. Kalau Anda tidak lulus KYB verifikasi versi Binetwork, maka Anda tidak akan bisa bekerja sama dengan Binetwork. Jadi sama-sama kepala batu, teman-teman. Jadi Binance-nya kepala batu, terus kemudian core team-nya juga keras kepala. Akhirnya kita lihat di sini harga Binetwork terus amblas, teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatikan, CoinP hari ini ada di peringkat 29, tetapi koinnya dari $3 amblas ke 0,4 US dollar, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat misalkan pakai time frame year to end atau all, ini harga Bitcoin ini amblas sekitar 76,93%. Jadi antara Binance kepala batu dengan core team keras kepala. Jadi batu ketemu batu, ndak connect, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi namun bagaimanapun juga masih banyak orang yang meyakini bahwa Binetwork ini akan bergerak, apalagi dalam beberapa video saya ungkapkan bahwa diam-diam Binetwork itu bekerja sama dengan Telegram, teman-teman. Dan Telegram itu menurut saya jumlah penggunanya itu jauh lebih banyak daripada Binance, teman-teman. Jadi kalau Binance hanya sekitar katakanlah ratusan juta, tapi Telegram itu usernya mencapai 1 miliar orang di seluruh dunia. Oke, teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang Binance? Karena Binance dalam voting kedua sekali lagi kembali menolak Binetwork, kembali menolak untuk melisting Binetwork. Pendapat teman-teman bagaimana tentang berita ini? Silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.